Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan tugas presentasi proyek akhir saya yang berjudul Sistem Manajemen Perpustakaan Digital e-Library. Nama saya Rasmatul Alif Raswita dengan NIM 2202095021499. Mata kuliah Analisa Desain Sistem Informasi. Dosen M. Miftah Fakri, Eskom, MPD. Tanggal presentasi 26 Juli 2025. Adapun slide 2, latar belakang dan masalah. Latar belakang. Yang pertama, perpustakaan konvensional memiliki keterbatasan akses dan efisiensi. Kedua, mahasiswa dan dosen membutuhkan sistem yang cepat, mudah, dan dapat diakses online. Ketiga, transformasi digital diperlukan agar pengelolaan buku lebih efektif. Yang kedua yaitu tujuan perancangan, membangun platform library yang mempermudah akses informasi, meningkatkan efisiensi pengelolaan buku, dan mendukung pembelajaran. Rumusan masalah. Bagaimana merancang sistem e-library untuk mengelola koleksi buku, pinjaman, dan pengembalian secara online. Lanjut slide 3 yaitu ruang lingkup dan teori pendukung. Ruang lingkup sistem berbasis web untuk pengelolaan buku digital. Fitur login, katalog buku, pencarian, peminjaman, pengembalian, laporan. Pengguna, admin, anggota perpustakaan. Teori SDLC, model waterfall, analisis ke desain, implementasi, pengujian ke pemeliharaan. Teori evaluasi, TAM, teknologi acceptance model untuk mengukur penerimaan pengguna. Slide 4, perencanaan sistem, kebutuhan bisnis akses perpustakaan kapan saja, otomatisasi pencatatan peminjaman, sistem development, metode waterfall, sistem request solusi e-library untuk mengurangi antrean dan mempermudah pengelolaan. Feasibility study teknis dapat dibangun dengan PHP atau MySQL. Ekonomi, hemat biaya personal jangka panjang, operasional, memudahkan petugas dan anggota. Step 5, kebutuhan sistem, fungsional, login dan registrasi pengguna. Kedua, manajemen data buku, CRUD. Ketiga, fitur pencarian buku. Keempat, proses peminjaman dan pengembalian. Kelima, laporan transaksi buku. Keenam, manajemen akun admin dan user. Adapun non-fungsional yaitu pertama, keamanan data, enkripsi password. Kedua, akses 24/7 melalui web. Ketiga, tampilan user friendly dan responsif. Slide 6, UC chess diagram. Aktor, admin, anggota, kasus penggunaan login, melihat katalog, meminjam buku, mengembalikan buku, mengelola buku, CRUD, laporan. Ini adalah salah satu gambar anggota UC chess diagram. Login, melihat katalog, meminjam buku, mengembalikan buku, laporan. Login, mengelola buku, admin. Ketujuh, slide 7 yaitu activity diagram. Contoh alur aktivitas proses peminjaman buku. Pilih buku, cek ketersediaan, tidak, konfirmasi, simpan data peminjaman. Lanjut ke slide 8, sequence diagram. Skenario 1, login user from login database dashboard. Kedua, skenario 2, peminjaman buku user sistem data buku konfirmasi. Ini adalah gambar yang dibilang sequence diagram. User login, inputkan kredensial, terus lanjut ke from login, melakukan verifikasi ke sistem. Lanjut slide 9, jelas diagram atau ERD. Entitas utama user dalam kurung ID user, nama, email, password. Buku, ID buku, koma judul atau penulis, koma stok. Tiga, transaksi, ID user, ID buku, tanggal pinjam, tanggal kembali. Ini adalah kelas diagram gambarnya.
User, ID user, nama, email, password ke buku, ID buku, judul penulis stok, ke transaksi, ID user, ID buku, tanggal pinjam, tanggal kembali. Baik, kita lanjut ke slide 10. Slide 10, wireframe dan user flow. Tampilan login dashboard admin, katalog buku, form peminjaman, user flow login. Pilih buku, pinjam, konfirmasi, lihat status peminjaman. Ini adalah gambar yang slide 10 wireframe. Dan ini user flow. Slide 11, uji coba wireframe. Tujuan, menguji kemudahan pengguna usability e-library. Kedua, profil pengguna, mahasiswa, admin, perpustakaan. Tiga, instrumen, kuesioner TAM, perceived in usefulness, dan essay of use. Uji coba wireframe, library, email, password, terus login. Kerangka instrumen TAM, perceived usefulness. Baik, kita lanjut ke slide 12. Slide 12, hasil evaluasi pengguna, hasil kuesioner. Kedua, 85% pengguna merasa sistem mudah digunakan. 90% setuju e-library membantu pencarian buku. Visualisasi grafik batang atau dalam kurung main skor tiap pertanyaan. Slide 13 yaitu implikasi desain, temuan dari hasil uji coba. Slide 12. 20% pengguna kesulitan menemukan tombol pencarian buku. 15% pengguna menginginkan tampilan rekomendasi buku. Ada masukan terkait warna termuka agar lebih kontras. Implikasi terhadap UI atau UX. Perlu memperbaiki user interface agar navigasi lebih jelas dan intuitif. Penempatan tombol pencarian harus di area yang lebih terlihat. Warna tema diperbaiki untuk meningkatkan keterbacaan. Rekomendasi perbaikan, menambah fitur rekomendasi buku di halaman utama, mengganti warna tombol dengan kontras tinggi, menambahkan ikon pendukung, misalnya ikon kaca pembesar untuk pencarian. Ini adalah gambar implikasi desain. Temuan dari hasil uji coba, 20% pengguna diikutikan membun tombol pencarian, 15% pengguna nyangkar palian datar buku ogor belo kontras. Implikasi terhadap UI atau UX, perumpes user interface navigasi lebih deklan dan intuitif. Warna tema perbentum di tahun. Rekomendasi perbaikan, memindahkan fitur rekomendasi buku dan tahun dan menggandai warna tombol mengkontrasting. Lanjut slide 14, penutup. Kesimpulan, e-library meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan pengelolaan buku. Keterbatasan, belum ada fitur integrasi dengan e-book. Saran, menambahkan fitur notifikasi peminjaman dan rekomendasi buku. Slide 15, referensi dan lampiran. Referensi, Pressman Rest Software Engineering, a Precision Approach. Davis FTTD 1989, Teknologi Acceptance Model. Butch, Gu, Rumbau, G, dan Dek Jesop. Language, Sari, DP, dan Putra A. 2020, perancang sistem informasi perpustakaan digital berbasis web, Jurnal Teknologi Informasi. Nugra R. Santos H. 2021, implementasi sistem library untuk meningkatkan akses informasi akademik, jurnal sistem informasi 15 dalam kurung 2. 88 turun ke 59. Baik, terima kasih atas presentasi proyek akhir saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.